Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa binil haqqi liyunzira ala dini kulli walakul musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa rasulah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi wa may ya'fi bisani ila yaumiddin. Amma ba'du, bayang ibadallah, usiku wa iya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah dari Mekah, program pertama yang dilakukan adalah mendirikan masjid. Hal itu menggambarkan bahwa masjid adalah lembaga risalah yang memiliki fungsi utama dalam bangun umat. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ke Madinah. Firman Allah SWT berkata, Innama ya'muru masjidah wa man abil yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yatiru illallah fas'aulaka yakunu minat mutadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian hari, serta tetapi melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Hadirin jemaah Jumat yang rahimakumullah. Kehidupan Islam berpangkal di masjid dan berujung di masjid. Dikatakan demikian karena penghulu pernikahan seorang muslim hanya dalam masjid. Dan jenazah muslim pada umum juga bertolak dari masjid ke pemakamannya. Masjid secara etimologis berarti tempat sujud, sedangkan dari segi istilah, masjid secara sederhana mengandung arti kata dan fungsi sebagai tempat umat Islam melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti khutbah Jumat serta masjid, juga sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah sunnah itikaf di bulan Ramadan. Dari arti dan fungsi yang dikemukakan di atas tergambar bahwa masjid dalam Islam bukan hanya sekedar tempat untuk sujud kepada Allah SWT. Masjid mempunyai fungsi yang lebih luas dari itu. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masjid merupakan satu-satunya pusat aktivitas umat manusia ketika itu. Rasulullah SAW memulai membina para sahabat yang menjadi kader terbaik umat Islam generasi awal untuk memelihara dan mewariskan ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam bermula dari masjid. Keberadaan masjid yang disebut sebagai rumah Allah selain melambangkan eksistensi umat Islam, juga melambangkan kesatuan, pengabdian, dan kestastaan manusia kepada Allah SWT. Kesatuan dalam akidah maupun kesatuan dalam menjalankan prinsip muamalat. Sepanjang sejarah Islam, sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, masjid berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tempat kaum muslimin melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, tempat beritikaf dan membina kesadaran rohaniah sehingga selalu dapat menjaga keseimbangan jiwa, keluhuran akhlak, dan keutuhan pribadi. Yang ketiga, tempat menggali ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang keempat, tempat umat Islam memperoleh pencerahan dan pemecahan dari berbagai masalah keumatan. Yang kelima, tempat membina kader dan pemimpin umat. Yang keenam, tempat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah umat dunia Islam, masjid yang berdiri di tengah-tengah umat pada kurun waktu berabad-abad yang silam, umat manusia Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan sampai Asia Tenggara telah memanfaatkan masjid sebagai tempat pendidikan. Pada masa itu, banyak mukminin yang menuntut ilmu di masjid-masjid terpenting di Saudi Arab, Mekah dan Madinah, di Kairo, Baghdad, Cordoba, dan lain-lain. Dan setelah itu mereka kembali ke tanah air masing-masing sebagai agen perubahan, reformis Islam, dan pejuang kemerdekaan bagi bangsanya. Di Indonesia, sebagai negeri pembentukan muslim terbesar di dunia, sejak berdirinya pesantren sebagai akar pendidikan Islam yang dibina oleh para ulama adalah bermula dari masjid. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, maka kemajuan dan kesejahteraan umat Islam seharusnya tetap berbasis di masjid. Jemaah masjid adalah sumber daya umat
yang secara terus-menerus harus ditingkatkan kualitasnya, baik kualitas keimanan, akhlak moral, kecerdasan maupun tingkat kesadaran sebagai khairul ummah, umat terbaik yang semestinya menjadi contoh ideal di tengah masyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam era informasi dan komunikasi dewasa ini, masih sebagai pusat jamaah dan aktivitas umat Islam tetap dibutuhkan dan peranan tidak dapat diorganikan sampai kapan. Sejauh ini, memanfaatkan fasilitas bangunan dan lingkungan masjid di luar fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya, umat Islam memerlukan masjid yang fungsional di tengah masyarakat dan semua problem umat bisa diupayakan solusi melalui masjid sebagai sarananya. Untuk itulah peran dan fungsi masjid yang multidimensional perlu ditumbuh kembangkan oleh umat Islam. Selanjutnya, pengembangan peran masjid dalam kaitannya dengan pendidikan formal telah dicontohkan oleh sejumlah masjid tanah air kita, terutama di perkotaan. Masjid-masjid tersebut yang dibangun di atas tanah wakaf telah dikembangkan pemanfaatan dengan bangun sebagai lembaga pendidikan formal berciri khas Islam, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari sekilas gambaran di atas jelas bahwa masjid memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana pendidikan formal yang dibangun secara swadaya oleh umat Islam di lingkungan masjid memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan bangsa. Sedangkan peran masjid dalam pembangunan ekonomi sosial masyarakat era kaitannya dengan pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masjid memiliki peran yang strategis dalam membangun ekonomi. Tidak begitu sulit penggambarannya karena jamaah masjid mencerminkan keragaman kondisi ekonomi sosial masyarakat di lingkungan mana masjid itu berada. Untuk itulah sosialisasi hidup konsep masjid bagi pusat pembangunan perlu ditingkatkan. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah ali al-azim wa salama ala amarakum bi amri azim amarakum bi as-salati wa as-salam ala nabi al-karim waqala innallaha ya'malu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ibda anna al bala wal ghafa wal waba wal fasa wal munkar wal bahya wal sufa wal mutaqilfa wal asadi wal imihan ma tahara min hawa matabatan min baldina hadza qasan wa ma min buldan al muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna wa'amiru bil ahdi wal ihsan wa itil qurba wa yanha infasai wal munkar wal bahri wa idukum alakum tatakarun waskuru Allah adzikrikum waskuru wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.